Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Hasan dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dengan NPM 251040130. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema akad dan dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Safurrahman LCMESY. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-akad. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara etimologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perikatan dari seseorang yang berpengertian secara terminologi di atas. Maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya, akad didefinisikan sebagai berikut. Perikatan antara ijab atau sesuatu pernyataan melakukan ikatan dan qabul, sesuatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan, pengaruh kepada kedua belah pihak. B. Rukun dan syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapatkan rukun akad itu hanya satu, yaitu syikhat al-akad atau ijab dan qabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad karena mereka mendapatkan bahwa yang dikatakan rukun itu adalah sesuatu yang esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu al-aqid atau orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberikan seperti dalam hal jual beli. Mereka adalah penjual dan pembeli. 2. Maqud alah dalam arti objek transaksi. Maqud alah atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. 2. Objek transaksi harus berupa mal mutakawawin atau harta yang diperoleh syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. 3. Syikhat atau ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan karena atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Didefinisikan ijab menurut ulama Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang 58 fikih muamalah kontemporer pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. C. Pembagian akad menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu berdasarkan keabasannya menurut ketentuan syariat. 1. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah. 2. Akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai yang ditetapkan oleh syariat. Berdasarkan dari segi penamaannya. A. Akad musamaah, yaitu akad yang telah ditetapkan syariah dan telah telah ada hukum-hukumnya seperti al-bai atau jual beli, al-hib, al-qardah, pinjaman, dan al-ijar, sewa menyewa. B. Khairul musamah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman tempat, seperti istihad, bai wafah, dan lain-lain. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. D. Tujuan dan akibat hukum akad. Tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat
mengikat bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang benar kan syarat seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad hukumnya tidak sah seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.